Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia. Konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Nah, di video kali ini Bapak ibu kami akan sampaikan informasi langsung dari Kepala BKN. Sebentar kita akan menyimak pemaparan atau penjelasan langsung dari Prof. Sudan selaku Kepala BKN. Ini mengandung berita yang kurang membahagiakan ya di satu sisi untuk guru. Dalam hal ini Bapak Ibu, ya sebelum lanjut mari kita simak penjelasan dari Prof. Sudan lalu kita lanjutkan dari websitenya. Nah rekan-rekan semuanya, grand design-nya sudah mulai tampak ya, dan ini adalah tahun terakhir untuk afirmasi honorer. Oleh karena itu yang tadi pertanyaan muncul, Pak yang belum 2 tahun dan belum ikut tes bagaimana? Sudah jelas, harus cari alternatif bekerja di tempat lain atau ikut seleksi lewat jalur CASN yang diadakan sesuai dengan standarnya. Nah seperti yang kita lakukan saat ini, kita perlu berani menyampaikan yang mendasar kepada calon ASN yang sudah tidak bisa diangkat. Di peluangmu sudah nggak ada. Lupa kenapa nggak ada? Karena kamu nggak ikut tes. Paling banter bertahan sampai 31 Desember 2025. Selanjutnya gimana? Kamu harus cari kerjaan yang lain. Clear. Kenapa sampai 31 Desember? Karena kontrak pegawainya sampai tanggal itu. Jadi ini rekan-rekan semuanya, kita perlu firm untuk tidak memberikan harapan yang sesungguhnya itu bukan harapan. Kalau kondisi ekonomi membaik, pendapatan daerah meningkat, transfer pusat ke daerah meningkat, yang paruh waktu, yang rajin-rajin, yang bagus-bagus, bertahap diangkat menjadi penuh waktu. Nah, apa yang disampaikan Prof. Sudan Bapak Ibu tadi juga terkonfirmasi melalui situs resmi dari BKN Bapak Ibu. Ini bisa kita lihat bkn.go.id. Di sini keterangannya Kepala BKN Prof. Sudan penyelesaian afirmasi honorer tahun ini terakhir. Mari kita baca lebih lengkapnya karena di sini informasi akan lebih lengkap karena ada keterangan juga dari pihak Kemenpan RB Bapak Ibu. Nah, Humas BKN, Kepala BKN Prof. Sudan Arif ya, Kepala BKN Prof. Sudan Arif menegaskan bahwa penyelesaian afirmasi tenaga honorer akan berakhir tahun ini. Pemerintah menargetkan bahwa tahun ini adalah tahun terakhir penyelesaian tenaga honorer. Kata Prof. Sudan, sebagaimana yang kita dengarkan tadi, jadi bagi tenaga honorer non-database BKN, jadi honorer non-database, jadi yang tidak termasuk database BKN ya, silahkan cari alternatif lain, misalnya melalui jalur seleksi CASN yang diadakan sesuai dengan standarnya. Nah, dari pemaparan Prof. Sudan dari video tadi kita simak menyatakan alternatif lain, bahkan menyebutkan misalnya pekerjaan lain ya, atau menunggu ikut seleksi CASN, CPNSK seperti itu, yang dibuka secara umum seperti itu Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan honorer database? Artinya yang sudah masuk dalam data SBKN. Di sini dijelaskan sementara untuk honorer database BKN akan diakomodir pemerintah melalui skema paruh waktu. Jadi memang sekarang kan eranya gig economy ya. Gig economy bagi Bapak Ibu yang memahami pernah mendengar gig economy itu adalah dimana memang pekerjaan ini sistemnya kontrak ya. Termasuk ini imbasnya ke ASN juga. Sekarang ada P3K, bahkan ada P3K paruh waktu. Di sini keterangannya, pemerintah juga menyediakan opsi bahwa tenaga non-ASN database yang ditampung dalam skema paruh waktu bisa suatu saat diangkat secara bertahap penuh waktu jika kondisi ekonomi daerah sudah mumpuni sehingga bisa mengalokasikan belanja pegawai untuk penuh waktu. Nah, di sini tumpuannya adalah ekonomi daerah karena keterangannya jika ekonomi daerah sudah mumpuni, artinya ekonomi daerah, keuangan daerah, APBD daerah mampu, maka bisa diangkat menjadi penuh waktu. Nah, di sini ada keterangan dari pihak Kemenpan. Senada dengan Kepala BKN, Abah Subagja, Deputi Bidang SDM Kemenpan RB ya, menyampaikan bahwa seleksi P3K 2024 dialokasikan khusus penyelesaian honorer harus dievaluasi. Apakah sistem rekrutmen kategori tersebut mampu meningkatkan pelayanan publik pada organisasinya atau tidak? Kemenpan RB dan BKN memiliki peran dan tanggung jawab yang lebih besar, bukan sekedar penyelesaian persoalan honorer saja. Kita harus fokus pada substansi tata kelola ASN yang mendukung pelayanan publik
reformasi birokrasi, dan asta cita presiden terangnya. Lebih lanjut, dari aspek teknis, penyelesaian seleksi P3K 2024, Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN mengungkapkan bahwa hasil seleksi P3K tahap 1 yang mendapatkan formasi P3K penuh waktu sebesar 690.918 orang dan telah diumumkan pada tanggal 24 sampai 30 Desember 2024 yang lalu. Dari mereka yang mendapatkan formasi P3K penuh waktu tersebut sampai dengan tanggal 28 Juli terhitung sebanyak 80% telah diterbitkan SK-nya pengangkatan menjadi P3K. Sementara sisa formasi yang masih dapat diperebutkan pada seleksi P3K tahap 2 dan hasilnya telah disampaikan ke publik pada tanggal 16 sampai 30 Juni 2025 lalu sebanyak 187.785 yang orang mendapatkan formasi P3K penuh waktu. Maka secara keseluruhan yang mendapatkan formasi P3K penuh waktu sebanyak 878.627 orang atau 87,1% dari total formasi. Jadi penekanan dari pihak Kemenpan adalah bukan hanya fokus pada penyelesaian honorernya saja, tapi juga di bagaimana pelayanan publik ini juga bisa diperhatikan menjadi fokus dalam hal rekrutmen ASN ini, Bapak Ibu. Dan ini menjadi sebenarnya ketegasan dari pihak BKN Bapak Ibu dalam hal ini, di mana beliau menyampaikan, Kepala BKN, bahwa bagi honorer non database silahkan cari alternatif lain. Bahkan beliau menyampaikan kita berhenti memberikan harapan yang sesungguhnya bukan harapan. Karena memang kan honorer non database ini juga ada harapan bagaimana ke depan ada masuk database seperti itu. Tapi pada faktanya Prof. Sudan selaku Kepala BKN menyampaikan silahkan cari alternatif lain seperti itu. Dengan kata lain jangan berharap seperti itu. Nah, kecuali kalau honorer yang database ini ada harapan untuk paruh waktu. Kemudian kalau paruh waktu anggaran daerah cukup, ada harapan untuk ke penuh waktu seperti itu. Silahkan dikoreksi jika ada yang keliru, ditambahkan jika ada yang kurang. Kita diskusi di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, rekan-rekan semuanya, grand design-nya sudah mulai tampak dan ini adalah tahun terakhir untuk afirmasi honorer. Oleh karena itu, yang tadi pertanyaan muncul, Pak, yang belum 2 tahun dan belum ikut tes bagaimana? Sudah jelas, harus cari alternatif, bekerja di tempat lain atau ikut seleksi lewat jalur CASN yang diadakan sesuai dengan standarnya. Nah, seperti yang kita lakukan saat ini, kita perlu berani menyampaikan yang mendasar kepada calon ASN yang sudah tidak bisa diangkat. Di peluangmu sudah nggak ada. Lupa kenapa nggak ada? Karena kamu nggak ikut tes. Paling banter bertahan sampai 31 Desember 2025. Selanjutnya gimana? Kamu harus cari kerjaan yang lain. Please. Kenapa sampai 31 Desember? Karena kontrak pegawainya sampai tanggal ini. Jadi ini rekan-rekan semuanya, kita perlu firm untuk tidak memberikan harapan yang sesungguhnya itu bukan harapan. Kalau kondisi ekonomi membaik, pendapatan daerah meningkat, transfer pusat ke daerah meningkat, yang paruh waktu, yang rajin-rajin, yang bagus-bagus bertahap diangkat menjadi penuh waktu.